Yo, gengs, balik lagi di rumahnya anak-anak kepo yang nggak mau ketinggalan info seru seputar teknologi dan fakta-fakta menarik lainnya. Lo pernah nggak sih kepikiran gimana caranya aplikasi yang tiap hari lo buka itu bisa jalan? Mulai dari Instagram buat stalking gebetan, sampai game online yang bikin lo lupa mandi. Semua itu nggak muncul begitu aja, gengs. Ada otak-otak brilian di balik layar yang namanya programmer. Mereka tuh kayak tukang sulap, tapi tongkat sihirnya adalah kode. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe dulu, biar gue makin semangat bikin konten keren dan lo nggak ketinggalan info kece tentang dunia teknologi. Ngomongin dunia pemrograman itu nggak ada habisnya. Fakta pertama yang mind-blowing. Di dunia ini ada lebih dari 700 bahasa pemrograman. Tapi jangan kebayang semua dipakai tiap hari, karena nyatanya cuma beberapa yang populer, kayak Python, JavaScript, C++, Java, dan PHP. Lucunya, nggak semua bahasa itu dibuat serius. Ada yang diciptain cuman buat lucu-lucuan atau sekadar eksperimen, kayak brainfuck dan lol code. Kalau lo nyoba nulis kodenya, siap-siap pusing kayak lagi ngerjain soal ujian yang bahasanya alien. Python juga punya kisah unik. Banyak orang mikir namanya dari ular piton, padahal aslinya diambil dari acara komedi legendaris Inggris, Monty Python's Flying Circus. Fakta lainnya, sekompleks apapun bahasa pemrograman, ujung-ujungnya bakal diterjemahin ke angka 0 dan 1. Itu bahasa mesin, satu-satunya yang komputer ngerti. Makanya programmer itu bisa dibilang penerjemah antara bahasa manusia sama bahasa komputer. Mereka ngasih instruksi yang kita pahami, lalu mengubahnya jadi sesuatu yang komputer bisa eksekusi. Kalau kita mundur jauh ke belakang, cerita ini dimulai dari tahun 1843. Ada matematikawan Inggris bernama Ada Lovelace yang bikin algoritma pertama di dunia. Gokilnya, waktu itu komputer elektronik belum ada sama sekali. Masuk ke tahun 1940-an, ada Konrad Zuse dari Jerman yang menciptakan plan kalkul, bahasa pemrograman high-level pertama di dunia. Ini kayak pintu awal buat semua bahasa yang kita kenal sekarang. Kemudian tahun 1957 jadi momen besar karena John Backus dan timnya bikin Fortran, bahasa yang jadi tulang punggung perhitungan ilmiah. Nggak lama kemudian, tahun 1959, lahir COBOL yang fokus ke dunia bisnis dan perbankan. Bahkan sampai sekarang, banyak sistem perbankan tua masih berjalan di atas COBOL. Tahun 1964, dua orang bernama John Kameny dan Thomas Kurtz bikin BASIC. Bahasa ini dirancang supaya orang awam gampang belajar coding. Dan bener aja, generasi 70-80-an banyak yang jatuh cinta sama programming lewat BASIC. Lalu datang C di tahun 1972, yang kemudian berkembang jadi C++. Bahasa ini dipakai di berbagai sistem besar, dari OS sampai game CAA. Memasuki era 90-an, Java hadir dengan slogan Write Once, Run Anywhere. Konsepnya revolusioner karena lo cukup bikin sekali, terus bisa jalan di hampir semua sistem operasi tanpa banyak ubahan. Di awal 2000-an, Python mulai naik daun. Sintaksnya sederhana, mirip bahasa Inggris, bikin belajar coding jadi nggak terlalu intimidating buat pemula. JavaScript yang awalnya cuma dipakai buat bikin website interaktif, sekarang berevolusi jadi bahasa serba bisa. Dengan bantuan framework kayak Node.js, React, dan Vue, JavaScript bisa dipakai buat bikin API, aplikasi mobile, bahkan game 3D. Rust juga jadi bintang baru di kalangan developer. Fokusnya ke keamanan dan performa bikin bahasa ini jadi favorit buat bikin software super cepat tapi tetap aman. Go, ciptaan Google, juga mencuri perhatian. Sederhana, cepat dan cocok buat bikin sistem skala besar, kayak layanan cloud dan server backend. Tren modern menunjukkan low-code dan no-code platform makin populer. Artinya, orang awam bisa bikin aplikasi tanpa ribet ngoding. Tapi jangan salah, proyek besar dan kompleks tetap butuh programmer sejati. AI juga udah mulai nyusup ke dunia coding. Tools kayak GitHub Copilot atau Cursor AI bisa bantu programmer nulis kode lebih cepat, bahkan kadang bisa nebak apa yang mau lo tulis. Bahkan sekarang ada eksperimen bahasa pemrograman buat quantum computing. Teknologi ini masih di tahap awal, tapi potensinya gede banget buat masa depan. Kalau ngomongin masa depan, Python, JavaScript, Rust, Go, dan TypeScript diprediksi masih akan mendominasi sampai beberapa tahun ke depan. Programmer masa depan mungkin nggak akan nulis ribuan baris kode kayak sekarang, AI bakal jadi asisten yang ngerjain bagian teknis. Sementara manusia fokus di logika dan desain sistem. Kenapa lo harus belajar coding? Karena dunia digital nggak bakal berhenti berkembang.
Semua sektor, dari kesehatan sampai hiburan, butuh teknologi. Skill coding bikin lo punya kekuatan buat bikin produk sendiri, tanpa harus nunggu bantuan orang lain. Apalagi kalau ide lo unik, peluang suksesnya gede banget. Belajar coding juga bikin otak lo terlatih mikir logis dan nyelesain masalah. Ini skill yang kepake banget di kehidupan sehari-hari. Selain itu, coding ngajarin kesabaran. Lo bakal sering ketemu error, tapi setiap error itu bikin lo makin paham dan berkembang. Dunia pemrograman itu luas banget. Ada sejarahnya yang epik, fakta-faktanya yang unik, dan masa depannya yang penuh peluang. Nggak peduli lo mau jadi programmer profesional, founder startup, atau sekadar ngerti cara kerja teknologi, skill coding itu salah satu investasi terbaik buat masa depan. Dan ingat, belajar coding itu perjalanan panjang. Lo nggak harus langsung jago, tapi yang penting konsisten. Kalau lo mulai sekarang, dalam beberapa tahun lo udah punya skill yang bikin lo beda dari kebanyakan orang. Teknologi akan terus berkembang dan programmer selalu ada di garis depan perubahan itu. Jadi, lo mau jadi penonton atau ikut main di arena? Oke gengs, segitu dulu cerita kita kali ini. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke temen lo yang lagi butuh motivasi buat belajar coding. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Ingat, dunia ini butuh lebih banyak kreator teknologi, dan mungkin lo salah satunya.